Shalom, selamat pagi untuk umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Argapura di dalam program kita setiap pagi, yaitu Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi ini Engkau masih memberkati kami. Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan firman ini membuat iman kami lebih dekat dengan Tuhan, bahkan membuat kami mendapatkan bekal untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini. Diberkati kami Tuhan, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara yang menyaksikan video ini, judul kita pagi ini tanggal 29 November adalah Di bawah bendera Allah. Ayat inti kita Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bacaan kita pagi ini menekankan bahwa kita tidak punya waktu lagi untuk kalah. Apa artinya? Sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu lagi bahwa kita harus pergi menginjil. Bacaan pagi ini katakan, upaya kita tidak terbatas pada beberapa tempat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpah sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Jadi jelas dikatakan pagi ini, kita tidak punya waktu lagi untuk kalah. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus mengabarkan Injil kemana saja kita pergi dan berada. Dan di pagi ini, dalam penglihatan Ellen White yang dicatat dalam bacaan renungan pagi kita, bahwa dia mendapatkan penglihatan. Dia melihat ada sebuah konflik yang terjadi antara dua tentara. Pasukan yang pertama adalah tentara yang dipimpin di bawah bimbingan bendera-bendera dengan lambang dunia. Dan yang satu lagi dipimpin oleh Panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah pertempuran antara pasukan Tuhan melawan pasukan para pemberontak Tuhan atau para pembangkang atau iblis dan pasukannya. Dan dikatakan bahwa peperangan ini terjadi sangat dahsyat sehingga dikatakan seorang malaikat terbang di tengah-tengah surga menempatkan standar Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, "Datanglah ke barisan." Panggilan untuk kita bergabung di dalam penginjilan. Dan ketika di pertempuran itu mulai berkecambuk, dikatakan bahwa kemenangan bergantian dari sisi ke sisi. Sekarang para prajurit salib memberi jalan seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Tetapi yang kita harus tahu bahwa ketika ini terjadi, para prajurit salib memberi jalan seperti orang yang sakit dan hampir mati, bukan berarti mereka mundur untuk kalah. Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Dalam sebuah situasi, kita harus pintar untuk yang namanya strategi. Makanya di sini dikatakan bahwa kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Dan di sana dikatakan bahwa teriakan sukacita terdengar, nyanyian pujian kepada Allah naik. Dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu, seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Ia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana Dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai.
luar biasa bahwa kita ketika dalam pertempuran melawan si jahat, Tuhan tetap ada dengan kita, mengirim bantuan untuk kita. Makanya dikatakan bahwa ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi jangan takut, kita tidak punya waktu lagi untuk kalah. Artinya waktu kita tinggal sedikit, mari kita untuk pergi menginjil. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Bacaan atau paragraf terakhir dalam bacaan renungan pagi kita dikatakan bahwa akhirnya kemenangan itu diperoleh tentara mengikuti spanduk dengan tulisan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia. Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita serta kebenaran kekal didirikan. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 40 sampai 42. Jadi sukacita yang luar biasa ketika kita mau menginjil bagi Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain penginjilan. Selain kita mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Oleh karena kerinduan kita semua adalah kita bersama-sama akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi biarlah renungan kita pada pagi ini menolong kita untuk lebih setia, untuk lebih giat, lebih semangat, lebih termotivasi untuk kita mengabarkan Injil di mana saja kita berada. Mungkin di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, mari kita sisihkan waktu atau kita gunakan waktu untuk bersaksi bagi Tuhan. Tunjukkan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang menjadi terang di sekitar kita. Jadi biarlah renungan pagi ini boleh bermanfaat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, dan membuat kita termotivasi untuk menginjil. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, kami siap untuk beraktivitas pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami ketika kami bertemu dengan siapa saja yang Tuhan kehendaki, kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada mereka. Oleh karena waktu sudah semakin sempit, oleh karena sekarang waktunya kami untuk lebih giat dalam penginjilan. Bapa kami yang di sorga, biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan bagi kita. Shalom, selamat pagi.